Salam saudaraku, gimana kabarnya hari ini? Saya berdoa supaya berkat Tuhan selalu ada pada saudara semua, penyertaan perlindungan, kesehatan, kekuatan, keperluan, kebutuhan dicukupkan oleh Tuhan sampai pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita kembali dalam renungan Betani Kebumen. Hari ini saya akan menyampaikan tentang kesucian. Berapa hari saya akan sampaikan tentang kesucian. Pertanyaannya adalah, apakah kesucian itu? Kesempurnaan tidak dapat lepas dari hal kesucian. Apa sebenarnya kesucian itu? Kesucian itu dari akar kata suci, yang artinya dalam bahasa Indonesia bisa bermacam-macam. Suci bisa berarti bersih, bebas dari dosa, tidak bersalah, tidak bernoda, tidak bercela, murni. Dan sinonim dari suci adalah kudus. Memahami kesucian dari perspektif kecerdasan harus didasarkan pada apa yang dikemukakan Alkitab. Seperti di dalam bahasa Ibrani, kata suci dan kudus yang menonjol terkait pembahasan ini, kata nigayon. Artinya tidak bersalah atau bebas dari hukuman dan bersih. Kata yang lain, kodes atau kados, artinya dipisahkan dari yang lain untuk digunakan. Lalu dalam bahasa Yunani, kata ini menemukan dua kata yang menerjemahkan kudus atau suci ke dalam bahasa Indonesia, yaitu kata roi dari akar kata kataros, yang memiliki pengertiannya bebas dari campuran atau tidak bernoda. Kata berikut adalah hagios. Kata hagios ini berarti juga hal yang paling suci, orang kudus. Kata hagios ini dalam pengertian luasnya adalah keadaan yang berbeda dari yang lain. Saudaraku, kata suci dalam pengertian agama berkenaan dengan keadaan seseorang adalah keadaan diri seseorang yang tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum atau tatanan agamanya. Dalam hal ini, kesucian dikaitkan dengan melakukan hukum atau syariat, berbeda dengan kekristenan. Kesucian menunjukkan kepada keadaan di dalam seseorang dapat bertekun dengan Allah karena berkeadaan sesuai dengan kesucian Allah. Ini bukan hanya keadaan tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum, tetapi memiliki keadaan diri di mana seseorang bisa sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kata suci dalam ayat ini menunjukkan keadaan hati yang terpelihara dari pengaruh kejahatan dunia. Hati yang dipelihara dari segala perasaan negatif seperti dendam, kepahitan, cemburu, iri, tidak mengampuni, mengingini hak yang bukan bagiannya dan lain sebagainya. Kesucian di sini bukanlah hanya kesucian lahiriah, tetapi juga berbicara tentang kesucian secara batiniah. Bukan sekadar tidak berdosa karena tidak melakukan suatu perbuatan dosa yang nampak, tetapi suatu sikap hati yang tidak mengandung unsur-unsur kejahatan terhadap sesama. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-17 sampai 20 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang.
Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, ini ayat ini. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Khusus dalam ayat yang ke-19. Dalam ayat yang ke-19 ini, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Kejahatan termasuk, maksud saya kejahatan terhadap sesama di sini bisa berarti pula tidak mau berdamai dengan sesama yang mengakibatkan tidak akan melihat Allah. Ibrani menjelaskan pasal 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berkenaan dengan hal ini, pengudusan itu ada dua macam, saudaraku. Yang pertama, penyucian oleh darah Yesus. Ini adalah pengudusan atas semua kesalahan yang telah, sedang, dan masa depan atau kedepannya. Tuhan Yesus menjamin pengampunan atas semua dosa yang kita lakukan. Yang kedua, pengudusan oleh firman, yaitu logos dan rema. Ini isi doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17. Seperti yang saya singgung dalam khotbah minggu, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Pengudusan di sini adalah pengudusan dalam karakter kita, melalui firman kita diubah terus dan dibentuk menjadi man of God, yaitu manusia Allah, sehingga mengalami perubahan dari kodrat manusia, dari human nature dengan kodrat dosanya sampai sinful nature, menjadi orang yang berkodrat ilahi atau divine nature, yang mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Pengudusan yang kedua ini merupakan proses pengampunan. Dalam proses pengudusan tersebut, orang percaya bukan hanya dituntut tidak berbuat suatu kesalahan, bahkan seharusnya tidak bisa melakukan kesalahan lagi. Sebab karakternya seperti Yesus, yang juga tidak dapat berbuat dosa sama sekali. Firman Tuhan mengatakan orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9, di sini mengatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saudaraku, banyak orang Kristen hanya mengenal pengudusan yang pertama, tetapi tidak memasuki proses pengudusan yang kedua. Pengudusan yang kedua ini sama dengan mengerjakan keselamatan dengan gentar. Jadi Bapak Ibu, kesucian menunjuk kepada keadaan di mana seseorang dapat bersekutu dengan Bapa, dengan Elohim, karena berkeadaan sesuai dengan kesucian Elohim. Apakah manusia bisa suci atau sempurna? Ada orang-orang, atau memang tidak semua ya, karena tidak paham kebenaran firman Tuhan dengan benar, sehingga nalarnya pendek dan mengartikan manusia tidak bisa suci atau kudus atau sempurna tanpa mempelajari kebenaran firman Tuhan yang lain. Dan tidak semua orang memiliki hal yang sama. Kesucian adalah tidak bercela, kudus, dan sempurna. Masing-masing orang tingkatannya berbeda menurut kemampuannya atau talenta yang dimiliki, atau sedikit diberi, dituntut sedikit. Banyak diberi, dituntut juga banyak. Jadi kesucian sempurna masing-masing orang juga berbeda-beda, dan masing-masing orang juga berbeda posisi tempat kelak di langit baru dan bumi baru atau kerajaan surga. Di kerajaan surga nanti akan masing-masing orang berbeda sesuai dengan kesucian yang dicari selama hidup di bumi ini. Jadi orang yang diberi banyak dituntut banyak, diberi sedikit dituntut sedikit. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam Lukas 12 ayat 49, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut,
dan kepada siapa yang banyak dipercayakan daripadanya akan lebih banyak dituntut. Suci atau sempurna sampai Ia datang, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, dalam Filipi 1 ayat 10. Jangan meremehkan perkataan Tuhan Yesus, kamu harus suci atau sempurna. Dan ruginya apa kalau hidup hari-hari ini kita menjauhi segala dosa sampai Tuhan datang? Jadi kalau surga dan kesucian Anda abaikan, artinya Anda tidak bisa lagi memperbaiki. Hati-hati hidup menumpang di bumi. Hal kekekalan manusia ada dua, surga dan neraka. Terpisah dari Elohim selamanya adalah satu masalah yang sangat menyakitkan. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya. Amin.